Kembali lagi di Storytelling bersama Kakak Awal. Di episode kali ini aku akan membahas tentang cerita rakyat dari Riau. Dahulu kala berdirilah sebuah kerajaan makmur bernama Sari Bunga Tanjung yang dipimpin oleh seorang raja perempuan bernama Ratu Ciksima. Beliau memiliki 7 orang putri yang kecantikannya tersohor ke santara negeri. Terutama si bungsu yang bernama Mayang Sari dengan gelar Mayang Mengurai. Suatu hari, seorang pangeran dari kerajaan Empang Kuala datang menyamar menjadi rakyat jelata untuk melihat keindahan kota. Tak sengaja saat sampai di pinggir lubuk pemandian Sarang Umay, sang pangeran tertegun melihat 7 putri cantik sedang mandi. Terpesona oleh wajah Mayang Sari, dan sang pangeran bergumam dengan takjub dan gagap. Yah, gadis jelita di lubuk Umay. Yah, itu gadis jelita di lubuk Umay. Di Umay. Yah, di Umay itu. Yang konon menjadi asal-usul nama kota Dumai. Hasrat sang pangeran untuk meminang Mayang Sari ternyata berujung pada ketegangan diplomatik. Utusan pangeran datang dengan adat kebesaran membawa tepak sirih pinangan. Namun, Ratu Ciksima hanya mengisi 1 cembul paling besar di antara 7 cembul yang ada. Ini adalah simbol adat bahwa hanya putri tertualah yang berhak menerima pinangan, karena pantang bagi putri lebih muda untuk melangkah batang atau mendahului kakaknya. Merasa kecewa dan dihina, pangeran pun menyatakan perang. Menghadapi gempuran musuh, Ratu Ciksima segera menyembunyikan ke-7 putrinya di sebuah lubang rahasia di dalam hutan belantara yang dilengkapi makanan untuk bertahan selama 3 bulan. Peperangan di pinggir Selat Melaka itu pecah dengan sangat hebat hingga kerajaan Sari Bunga Tanjung mulai hancur. Dalam keputusannya, Ratu Ciksima meminta bantuan seorang jin sakti dari Bukit Hulu Sungai Umay. Pada tengah malam, terjadilah keajaiban mengerikan saat ribuan buah bakau yang tajam meruncing jatuh menghujam pasukan pangeran dengan bunyi bush, bush, bush. Laskar Empang Kuala hancur seketika, dan banyak panglima mereka yang gugur tertusuk buah bakau tersebut. Di tengah kepanikan itu, seorang panglima utusan ratu datang menemui pangeran yang ketakutan. Pangeran yang gugup bertanya sambil meraba hulu kerisnya,
Apa maksud kedatanganmu, Panglima? Hendak engkau bunuh juga kami semua? Panglima tersebut menjawab dengan tenang dan hikmat. Hamba datang selaku utusan damai. Hentikanlah peperangan yang telah terlalu banyak memakan korban ini. Telah 4 purnama kita berperang. Sudah tidak patut perbuatan kita ini merusakkan bumi sakti rantau bertua. Sadar akan kesalahannya yang telah menghancurkan kedamaiannya, Pangeran akhirnya menarik pasukannya pulang. Namun, kemenangan Ratu Ciksina berubah menjadi nestapa yang luar biasa. Ketika ia mendatangi lubang perlindungan, ia mendapati ke-7 putrinya telah tewas semua karena kelaparan dan lemas. Perang yang berkecamuk selama 4 bulan telah melampaui persediaan makanan mereka yang hanya cukup untuk 3 bulan. Ratu Ciksima akhirnya mangkat dalam kesedihan yang sangat mendalam, meninggalkan pesan abadi bahwa permusuhan hanya akan membawa kehancuran bagi kedua belah pihak. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa kemenangan yang diraih melalui perpecahan seringkali menuntut harga yang terlalu mahal. Ratu Ciksima memang memenangkan perang, namun ia kehilangan seluruh putrinya. Hingga kini, nama Putri 7 tetap diabadikan sebagai nama kilang minyak di Dumai untuk mengenang pengorbanan mereka. Mari kita ingat bahwa dendam dan permusuhan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Sekian dan terima kasih untuk storytelling hari ini, dan akan dilanjutkan storytelling di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di episode selanjutnya storytelling bersama Kakak Awal.